wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya diberikan waktu, sebenarnya bukan diberikan kesempatan, ini ditodong alias dipaksa oleh manajemen pengelola ma'had ya. Jadi saya kira mungkin apapun kebijakan yang dilakukan oleh ma'had, saya kira itu kita ambil positifnya aja. Jadi mungkin bisa jadi ini untuk pertama kali saya ngaji secara secara direkam gini nih ya. Jadi ya belajar kayak artis gitulah ya. Jadi dakwah ala youtuber dakwah sekarang ini kan banyak sekali yang dilakukan oleh para ustadz selebritis ya, yang jadi tiba-tiba menjadi satu ustadz dadakan atau ustadz selebritis yang mungkin bisa jadi ini menimbulkan persoalan terkait dengan kompetensi dan kapasitas dia sebagai seorang yang mendakwahkan hal-hal kebaikan atau kebenaran kepada umat Islam. Jadi ini saya kira mungkin satu ijtihad atau satu keputusan yang mungkin perlu didukung ya, meskipun kita baru belajar ini. Sebenarnya sesungguhnya ini menjadi satu belajar media kepada kita untuk bagaimana sih sebenarnya kemampuan kita ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang atau banyak orang ya. Dan saya kira dan sekali lagi juga ini bukan menjadi satu bagian dari misalnya tiba-tiba harus menjadi posisi sebagai orang yang menyaingi tokoh-tokoh yang sudah menjadi viral, misalnya Gus Baha misalnya. Itu tidak, ini hanya untuk komunitas atau untuk konsumsi dari kita, dari pengelola ma'had, dari warga Ma'had Al-Jamiah Yayan Jember ya. Jadi saya kira ini menjadi satu upaya kita untuk mengaji, dan saya kira kita penting juga untuk kita nyatakan di sini bahwa program ini sesungguhnya merupakan sebuah program yang sudah dijalankan secara rutin di Ma'had Al-Jamiah ya, yang disebut dengan Ta'limul Afkar, yang dilaksanakan setelah habis sholat jamaah subuh. Dan dalam hal ini sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa menyusul dari surat edaran rektor yang menyatakan bahwa kegiatan akademis, kegiatan diniyah itu harus dijalankan secara online, harus dijalankan secara virtual, maka sudah tentu ma'had pun harus mengikuti instruksi rektor itu. Dan dengan itu ini adalah salah satu upaya dari pihak ma'had untuk terus memberikan pelayanan kepada para santriwati, mahasantri, yang memang itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari pengelola untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mahasantri. Baiklah, saya kira sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah mengaji Ta'limul Afkar, yang mana dalam kesempatan ini saya akan membacakan pengajian Ta'limul Muta'allim, yang ini juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah saya baca selama ini. Jadi dalam satu semester kemarin itu kita sudah hampir mencapai separuh kitab secara keseluruhannya, dan ini saya akan juga bacakan seterusnya saja lah ya. Jadi
bagi yang anak-anak mahasantri yang sudah mencapai bacaan ini, ya monggo semak lagi atau dilihat lagi, ya nggak apa-apa di tasmik lagi gitu ya. Sedangkan bagi yang masih belum, terutama yang dari blog Robiah Adawiyah BR itu kan masih belum. Jadi saya kira ini kita lanjutkan lagi aja ngajinya. Jadi saya membayangkan kamu semuanya ada di kelas, di rumahnya masing-masing, dan kita seperti yang kayak biasanya, kamu di belakang, di bawah semua ini, di bawah semua, saya di atas, dan kita mengaji bersama-sama, begitu ya. Oke. Kemarin kita sudah sampai kepada bab tentang menghindari atau mengelakkan dari sifat malas dan menghindari makan makanan yang dianggap sebagai pencetus kepada kemalasan ya. Maka dari itu kemudian pada bab berikutnya kita akan menginjak pada bab tentang upaya-upaya atau kayak metode apa yang harus kita pakai ketika memulai nyantri atau mulai mengaji gitu ya. Di sini Syekh Zarnuji menyebutkan pasal tentang faslun fi bidayatis samqi wa qadrihi wa tartibihi ya. Faslun fi bidayatis samqi, faslun utawi iki fasal fi bidayatis samqi ing dalam menerangkan atau menjelaskan tentang memulai mengaji atau memulai nyantri ya. Wa qadrihi lan ukuran-ukurane ngaji atau kalau dalam bahasa anak-anak IAIN mungkin RPS lah ya. Jadi dalam satu semester atau dalam satu tahun itu bagaimana kita menentukan ukuran-ukuran yang hendak dicapai, apa yang ingin dilaksanakan. Kemudian dalam setiap pertemuan itu berapakah apa yang kita dapatkan dari materi itu dan semuanya. Wa tartibihi lan urut-urutane utawa keteraturane golek ilmu ya. Kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala, kana ono sapa ustazuna ustad kita guru kita yaiku Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala, iku yukifu nentokaken memutuskan sapa ustad sapa syekh fi bidayatis samqi ing dalam memulai mengaji atau memulai jadi santri ya. Ala yaumil arbi'ai ing atase ing dalem dina Rebo. Wa kana lan ono sapa Syekh Burhanuddin iku yarwi meriwayatkan atau menceritakan sapa Syekh fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mengawali mengaji. Hadisan ing satu hadis, fayastadillu mongko berdalil atau mengambil dalil sapa Syekh bihi kelawan hadis, wa yaqulu lan ngendika sapa Syekh Burhanuddin qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syafi'in budi'a fi yaumil arbi'ai illa wa qad tamma. Ma min syafi'in perkara apapun budi'a kang dimulai apa syai' fi yaumil arbi'ai ing dalam dina Rebo ya. Illa waqad tamma, pasti akan berjalan dengan sempurna atau sukses ya. Wa hakadha lan iki keterangan tentang mulai dina Rebo karena
ono apa syai iku yaf'alu nglakoni sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wa kana lan ono sapa Abu Hanifah iku yarwi meriwayatkan sapa Abu Hanifah hadzal haditsa ing hadis iki an ustadzihi saking gurune Abu Hanifah Asy-Syaikhil Imam iku Syekh Imam Al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid rahimahullahu taala. Wa sami'tu lan ngrungokke sapa ingsun mimman saking wong asiku kang percaya sapa ingsun bihi kelawan man anna syaikha Aba Yusuf Al-Hamdani sesungguhnya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani rahimahullahu taala iku kana ana sapa Syekh Abu Yusuf iku yufiku menentukan sapa Syekh kulla amalin ing setiap amal, setiap perbuatan min a'malil khairi saking pira-pira amal kang apik ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebo. Wa hadza lan utawi lan iki keputusan untuk memulai hari Rabu li anna yaumal arbi'i krana sak temene dina Rebo iku yaumun dina khuliqa kang diciptakaken fihi ing dalem dina apa an-nuru ya. Nur atau cahaya. Wa huwa lan yen utawi dina Rebo iku yaumun nahsin dina apes, dina sial, dina malang fi haqqil kuffari ing dalem wong-wong kang kafir. Fayakunu mongko ana apa dina Rebo iku mubarakan dadi dina kang berkah, dina kang bermanfaat lil mukminina keduwe wong-wong kang beriman. Oke. Jadi saya kira di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang memulai ngaji atau memulai kitab, memutuskan untuk misalnya kita kalau hari ini itu adalah kuliah gitu ya, atau kita mulai menjadi mahasiswa atau kita mau mondok. Ini disebutkan di sini bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, seorang santri, seorang pencari ilmu itu dikehendaki, dinasihatkan untuk memulai mengajinya itu, memulai menjadi santrinya itu pada hari Rabu. Oleh karena itu juga saya kira di Ma'had Al-Jami'ah yang Jember ini juga secara garis besarnya itu juga ketika memulai ajaran baru kita akan memulai diniyahnya itu pada hari Rabu. Meskipun anak-anak sudah mulai datang pada hari Minggu. Nggak tahu ini yang apa namanya dihitung sama malaikat ini hari Minggunya apa hari Rabunya ini ya. Datang di Ma'had pada hari Sabtu atau hari Minggu. Tetapi biasanya diniyahnya itu dimulai pada hari Rabu ya. Mudah-mudahan malaikat ini nggak bingung. Jadi iki ya opo iki? Arek melbu Ma'had mulai daftar, mulai masuk ke kamarnya pada hari Minggu ya. Sedangkan kemudian
mengajinya mulai biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti Ma'had YAI Jember tidak berani atau tidak coba-coba untuk melakukan bid'ah misalnya dengan memulai hari Minggu, meskipun sesungguhnya di Ma'had Al-Jami'ah ini kegiatan diniyahnya dimulai pada hari Minggu malam gitu ya. Jadi bagi siapapun yang telah memutuskan untuk mulai belajar ngaji, mulai menjadi santri, mulai belajar alif ba ta, mulai belajar menjadi insinyur, mulai belajar menjadi antropolog, menjadi sejarawan, menjadi ahli tafsir, menjadi praktisi hukum, ya, itu secara nasnya atau secara keagamaannya itu dikehendaki atau disarankan untuk memulai pada hari Rabu. Ini bukan satu kepercayaan dilandasi oleh kepercayaan secara mitos atau turun-temurun ya. Dulu memang saya beranggapan seperti itu. Dulu ketika misalnya orang tua saya memutuskan melempar saya ke pondok, mengirimkan saya ke pondok itu dimulai pada atau berangkat mulai hari Selasa dan nyampe di tempat Selasa malam, nyampe di pondok itu hari Rabu. Pada awalnya saya beranggapan la opo dino Rebo iki ngene. Ada apa kok dimulai hari Rabu? Apalagi kemudian keputusan orang tua saya untuk berangkat ke pondok itu didukung atau atas nasihat dari mbah saya yang mengatakan hal yang sama. Jadi pada awalnya saya beranggapan ini adalah kepercayaan tradisi, kepercayaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat kita terkait dengan belajar ya. Awal dari belajar. Akan tetapi rupanya hal itu tidak betul sesungguhnya ya, karena saran untuk memulai pada hari Rabu ini itu ternyata mempunyai presidennya atau mempunyai contohnya sejak zamannya Nabi dan juga kemudian diikuti oleh para ulama-ulama kita ya. Sebagaimana yang juga dicontohkan oleh gurunya Syekh Zarnuji, pengarang kitab ini, yaitu Syekh Burhanuddin, yang mengatakan bahwa beliau ketika mulai jadi santri ya, itu bukan santri di BR, bukan santri di Ma'had, tapi di rumahnya sana, itu memutuskan untuk memulai pada hari Rabu. Dan rupanya ini mempunyai landasan, yaitu yang berdasarkan kepada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi bersabda bahwa apapun perkara atau masalah atau sesuatu yang ingin dikerjakan yang dimulai pada hari Rabu, maka insya Allah akan berjalan dengan sukses dan tidak akan menemui kegagalan ya. Dan praktek memutuskan untuk kuliah atau untuk belajar itu pada hari Rabu itu juga banyak dipraktekkan oleh ulama-ulama besar. Salah satunya ialah Imam Abu Hanifah ya. Yang mana Imam Abu Hanifah ya, itu telah menceritakan dari ustadznya atau dari gurunya, dari kiainya ya, yang mengatakan bahwa beliau itu setiap kali melakukan pekerjaan atau amalan-amalan yang baik itu pasti dilakukan pada hari Rabu ya. Tapi bukan berarti kemudian ini kalau ada anak yang nakal ini nanti jadi timbul pertanyaan, oh kalau hari Rabu melakukan memulai hari Rabu itu untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik, berarti kalau hari-hari yang lain bisa dilakukan untuk maksiat. Oh, nggak boleh begitu ya. Atau
melakukan perkara-perkara yang negatif, itu berarti nggak apa-apa. Oh, itu minta diselentik, minta dijewit itu namanya. Ya. Karena disebutkan juga di sini, ya, bahwa pada hari Rabu itu, ya, Allah, ya, telah menciptakan cahaya, ya, menciptakan cahaya yang menerangi seluruh jagat raya ini. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa karena pada hari Rabu ini merupakan hari penciptaan satu cahaya, ya, penciptaan cahaya, maka dengan begitu kita bisa berpendapat dengan kita memulai belajar pada hari Rabu, ya, maka kita diharapkan menjadi penyinar, menjadi orang yang bisa menerangkan alam raya ini, ya, dengan ilmu kita. Ya. Al ilmu nurun, gitu ya. Jadi ilmu itu pasti orang yang membawa ilmu itu pasti mencahayai atau menerangi siapapun, ya. Ya. Tidak hanya menerangi bagi orang yang sama sekali tidak tahu atau menerangi orang-orang yang bodoh, tapi dengan ilmu juga orang yang sudah pinter, orang yang sudah pandai, ya, itu semakin pinter lagi, ya, semakin mencerahkan. Makanya ada istilah mencerahkan, gitu ya. Itu istilah mencerahkan itu untuk orang-orang yang sudah mempunyai bekal, orang yang sudah mempunyai kemampuan, mempunyai ilmu, akan tetapi perlu mungkin uraian-uraian atau penjelasan tentang apa yang mungkin dia belum pahami. Oleh karena itu, memang tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa ilmu itu akan menerangi dari orang-orang yang goblok, orang yang bodoh, yang sama sekali tidak tahu, sehingga kepada orang-orang yang sudah berilmu atau yang sudah mempunyai kompetensi dalam disiplin keimanan itu sendiri, ya. Dan di sini juga ditegaskan pada hari Rabu ini juga merupakan hari yang merupakan hari naas atau hari sial atau hari yang malang, ya, bagi orang-orang yang kufur, ya. Karena memang banyak, ya, memang, ya, ada setengah pihak yang mengatakan dino kok ono dino naas, ono dino api, ono dino keberuntungan, ada hari barokah, ada hari ada setengah orang yang berpendapat seperti itu, ya, yang mengatakan semua hari itu ya sepodo. Pangeran Allah itu menciptakan hari itu, ya, semua sama. Tapi kita juga harus mengerti bahwa Allah juga mempunyai hak untuk menentukan hari-hari yang diinginkan, ya. Apakah hari tersebut adalah hari yang baik dan apakah itu hari yang tidak baik, ya. Kita sekarang ini, ya, bisa jadi kita banyak diserbu oleh beberapa pertanyaan terkait dengan hari naas, ya, atau yang dalam sebulan atau 2 bulan kebelakangan ini kita mungkin bertanya-tanya terkait dengan Rebo Wekasan. Itu kan dianggap sebagai menolak hari naas, gitu kan. Ya, mosok wong muslim ikut dapat ditimpakan oleh hari naas, ya. Jadi hari naas itu sendiri fi yaumin nahsin mustamir itu memang sudah banyak, ya, dijelaskan di Al-Qur'an. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi
fi yaumin nahsin mustamir. Allah sendiri juga menjelaskan memang ada waktu-waktu tertentu yang memang itu menjadi hari yang tidak baik bagi orang-orang yang kufur terutamanya ya. Dan pada saat yang sama hari Rabu itu juga merupakan hari yang penuh dengan barokah kepada orang-orang yang beriman, yang tidak kufur kepada Allah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ngajinya ya. Wa amma qadrus sabqi fil ibtida'i fa kana Abu Hanifah yuhki 'an Syekh Al-Qadi ila Imam Umar ibn al-Imam Abi Bakar Az-Zarnaji. Wa amma qadrus sabqi lan anapun utawi ukurane ngaji, mulai ngaji ya. Fil ibtida'i ing dalem kawitane ngaji iku fakana ono sapa Abu Hanifah iku yuhki nyeritakno anis syaikhi saking guru saking Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Imam Abi Bakar Az-Zarnaji. Annahu sak temene Syekh iku kala ngendika sapa Syekh, kala berkata sapa masyaikhuna, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati guru kita. Yang bagi prayoga seyogyanya, seharusnya, sepatutnya apa ayyakuna yang ono apa Syekh iku qadras sabqi menentukan ukuran-ukuran belajar lil mubtadi'i kedue wong kang pemula, bagi orang pemula. Qad roma ing ukuran tertentu, ukuran sesuatu yumkinu kang memungkinkan apa dhabtuhu mendalami atau menguasai apa ma bil i'adati kelawan mengulang marrataini kelawan rong ambalan atau 2 kali. Wa yazidu lan nambah sapa mubtadi atau sapa muta'alim atau sapa santri kullayaumin ing dalem saben dina kalimatan kelawan sak kalimat. Hatta annahu sehingga sak temene perkara wa in tola lan senajan dawa apa as-sabqu pelajaran atau ilmu wa katsura lan akeh apa pelajaran atau ilmu iku yumkinu memungkinkan apa dhabtuhu ya, dhabtuhu pendalamannya atau penguasaannya, materi ngajinya itu ya, bil i'adati kelawan mengulang ya. Marrataini kelawan rong ambalan ya. Wa yazidu lan nambah sapa muta'allim atau sapa talib birrifqi kelawan alon-alon ya. Wat tadriji lan bertahap ya. Jadi di sini kitab ini memang cukup detail ya, cukup terperinci terkait dengan
apa yang harus dilakukan oleh para santri untuk memulai belajar ya. Setelah tadi dikatakan bahwa hari yang tepat adalah hari Rabu, maka kemudian di sini seterusnya ialah bagaimana sih atau berapa sih ukurannya, takarannya terkait dengan pelajaran yang hendak dipelajari. Yang mana sebagai seorang pemula, ya seorang orang yang pertama kali belajar, maka di sini dikatakan ya ukuran belajar itu ialah yang kira-kira dengan 2 kali pengulangan itu dia bisa menguasai materi itu ya. Dan itu juga disertai juga dengan upaya seterusnya, yaitu setiap hari ya menambah 1 kalimat ya. Menambah 1 paragraf lah, mungkin kalau kalimat terlalu kecil, paragraf itu juga banyak ya. Sehingga dengan kita melakukan penguasaan materi itu dengan secara sedikit-sedikit, dan tentu itu akan memudahkan kita untuk memahami pelajaran ya. Dan biasanya kalau kita menghafalkan sedikit-sedikit itu, biasanya hafalannya itu lengket di memori kita ya. Jadi kalau memulai belajar kemudian langsung dikasih pelajaran yang banyak, bukannya efektif, malah biasanya langsung ambyar ya. Biasanya langsung hilang karena hal itu tentu akan semakin membingungkan para pemula untuk memulai mengajinya ya. Di sini juga dikatakan sehari itu cukup dengan menghafalkan atau menambah 1 kalimat atau katakanlah satu nadzoman gitulah ya. Kalau kita menghafalkan nadzoman ya. Dan itu harus dilakukan secara bertahap ya. Jadi menghafalkan pelajaran itu memang tidak semudah menghafalkan kita menyebut nama pacar kita gitu ya. Kalau pacar kita itu tanpa dilalar, tanpa diulang-ulang itu biasanya lengket ya. Biasanya itu lengket di pikiran. Karena itu dilakukan dengan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita ya. Dan itu pasti dilakukan melalui berbagai tahapan-tahapan ya. Makanya saya kira ini penting, kita lanjutkan lagi ya. Fa amma idza tala sabqu fil ibtida'i wahtaja ila al-i'adati 10 marratin. Fa amma idza tala, mongko anapun utawi nalikani dawa apa as-sabqu, pelajaran atau materi kuliahnya, fil ibtida'i ing dalam ngawiti belajar, wahtaja mongko perlu ilal i'adati maring ngulang 10 marratin ya, ngulang sebanyak 10 kali. Fahuwa mongko ya utawi santri atau mubtadi atau muta'alim fil intihai ing dalam akhir pelajaran aidon halimale iku yakunu ono apa muta'alim iku kadzalika ya memutuskan untuk hal yang seperti itu. Kadzalika mengkono-mengkono melakukan mulai dari keperluan untuk mengulang sebanyak 10 kali. Li'annahu karena sak temene muta'alim iku ya'tadu
membiasakan diri sapa muta'alim zalika ing mengkono-mengkono melakukan i'adah atau mengulang pelajaran. Wala yatruku lan ora ninggal sapa muta'alim tilkal 'adah ing mengkono-mengkono kebiasaan illa bijuhdin katsirin, kecuali dalam keadaan kesulitan yang berat, ya. Waqad qila lan teman-teman dikatakan ada satu ungkapan yaitu as-sabqu utawi pelajaran, ya, atau utawi ilmu iku harfun dengan satu huruf, wa takruru lan utawi yang ngulang iku alfun yaitu 1000 kali, ya. Jadi seterusnya kemudian dikatakan di sini, ya, bahwa ketika kita menerima satu pelajaran atau ilmu yang panjang, ya, di awal pelajaran itu, maka kita harus memastikan bahwa kita harus mengulang, ya. Mengulang kalau yang disarankan oleh Syekh Zarnuji ini sebanyak 10 kali, ya. Begitu juga di akhir pelajaran itu juga dibaca 10 kali. Kalau sudah tentu ya ukuran 10 kali itu kan saya kira kembali ke masing-masing orangnya yang melakukan, gitu, ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah cerdas 3 kali wis hafal lengket dan tidak hilang, ya cukup, gitu, ya. Tapi kalau orang yang bebel 10 kali ya nggak cukup. Ya harus dilakukan misalnya lebih dari 10 kali, 15 kali atau 20 kali, begitu, ya. Ini harus kita artikan secara kontekstual, ya. Yang mana pada akhirnya hitungan-hitungan seperti itu adalah saran, ya. Itu adalah saran itu adalah berdasarkan pengalaman, bukan coba-coba, ya. Bukan diawur begitu, enggak, ya. Bukan pokoknya ngasih 10 kali begitu, ya. Enggak, itu pasti Syekh Zarnuji itu berdasarkan pengalaman beliau, karena beliau sendiri adalah orang santri yang luar biasa yang telah menghasilkan kitab ini, ya. Maka sudah tentu saran beliau ini juga cukup baik kita kita ikuti juga, karena itu merupakan satu saran yang berdasarkan kepada pengalaman, ya. Wayam bagi lan seyogyanya opo ayab tadiah yang to ngulang sapa ayab tadiah yang to memulai sapa muta'alim atau sapa thalib, ya, atau sapa santri bisain kelawan sewiji-wiji yakunu ono apa muta'alim iku akroba luweh parek lebih dekat ila fahmihi maring kefahamami muta'alim. Wa kana lan ono sapa Syekh Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullah taala yaqul ngendika sapa Syekh as-sawabu utawi kang bener indi kedua ingsun menurut pandangan ingsun fi hadza ing dalem persoalan memulai mengaji ini iku ma sesuatu perkara fa'alahu kang dicontohaken kang dilakoni hu ing perkara sapa masyayikhuna para guru-guru kita. Wa innahum lan sak temene mereka, ya, para masyayikh iku kanu ana sapa masyayikh iku yakhtaruna memilih sapa masyayikh lil mubtadi'i untuk orang-orang yang baru memulai belajar sigharatil mabsutati, ya, memulai dengan belajar kitab yang sighar yang kecil, al mabsutati yang ringkas, ya, kitab-kitab kecil, ya. Li'annahu
krono sak temene kitab-kitab yang kecil itu iku akrobu luweh parek ilal fahmi maring mendatangkan kefahaman wadhabti lan mendalami atau menguasai ilmu. Wa ab'adu lan luweh adoh minal malalati saking rasa bosan. Wa aksaru lan mayoritasnya lan luweh akeh wuku'an kejadiane bainan nasi antarane menungso. Jadi di sini dikatakan ya mengulang sebanyak 10 kali baik di awal pelajaran maupun di akhir pelajaran itu harus diupayakan secara terus-menerus karena itu akan menjadi satu kebiasaan. Seorang santri, seorang penuntut ilmu harus dikondisikan, harus dididik seperti itu untuk menjadi kebiasaan ya. Karena ada ungkapan ya, satu ilmu, satu pelajaran itu harfun, hanya satu huruf ya. Maksudnya sedikit demi sedikit ya. Sedangkan watakroru alfun, dan mengulang itu harus berulang kali. Digambarkan sebagai alfun. Alfun itu kan banyak ya. Alfun berarti mengulangnya itu berkali-kali ya. Karena dengan begitu ya kita akan lebih mudah lagi untuk paham terhadap pelajaran yang akan kita pelajari ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Syarafuddin yang berpendapat bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh para guru-gurunya ya, mereka itu ketika memulai belajar ada santri yang memulai belajar itu santrinya itu akan dikasih ya bahan ajar atau pelajaran-pelajaran atau kitab-kitab yang kecil dan ringkas ya. Karena dengan begitu dia akan lebih mudah lagi untuk memahami dan menguasai dan sekaligus juga untuk menghindari rasa bosan dalam mempelajari ilmu ya. Kalau dalam tradisi yang dilakukan oleh di pondok-pondok kita ya, di pesantren-pesantren kita, dan itu saya kira kebijakan itu masih dilakukan sampai sekarang, bahwa di tingkat sifir awal gitu ya, atau di tingkat i'dadiyah itu pasti materi pelajaran yang diberikan itu adalah kitab-kitab yang dasar gitu ya. Misalnya dalam bidang fikih itu bagi orang-orang yang baru mulai pelajaran itu diberikan kitab Safinatun Najah ya. Kemudian dalam bidang tauhid ya, itu para santri dibekali dengan Aqidatul Awam ya. Kemudian dalam bidang atau dalam ilmu tajwid misalnya Sifaul Jinan, yang mana semua kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang kecil, tapi meskipun kecil, tetapi kitab itu menjadi bukti bahwa kitab itu penuh dengan barokah, penuh dengan manfaat, karena hampir di setiap pondok pesantren itu pasti mengajarkan kitab-kitab itu ya. Jangan bayangkan bahwa yang mempunyai manfaat, yang mempunyai barokah itu hanya berasal dari kitab-kitab yang besar, yang malah justru memang harus dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Ya. Itu artinya ketika seseorang mempelajari kitab-kitab yang besar, sudah tentu ia merupakan orang yang sudah mempunyai kualifikasi untuk mempelajari kitab itu. Sedangkan orang yang mempunyai kualifikasi itu kan lebih sedikit daripada orang pemula. Nah, itu artinya apa? Meskipun kecil, meskipun ringkas ya, akan tetapi dari segi kemanfaatannya, dari segi barokahnya ya, itu sangat. Misalnya Aqidatul Awam, Syekh Marzuki itu seberapa banyak pahala yang didapatkan oleh Syekh Marzuki
dari kitab Aqidatul Awamnya, karena kita tahu ya nazoman yang di dalam kitab Aqidatul Awam itu kan menjadi rutinitas atau menjadi media bagi para santri ketika misalnya memulai berjamaah, memulai pelajaran ya, atau memulai satu keadaan yang kondisinya menunggu guru misalnya. Ketika misalnya kondisinya kosong, misalnya ketika menunggu sesuatu ya, maka para santri itu biasanya akan membaca ya nadzoman-nadzoman dari kitab-kitab yang kecil dan ringkas itu ya. Maka jangan kemudian kita berpendapat atau berpandangan bahwa kitab kecil itu juga tidak berarti tidak keren, enggak ya. Kitab kecil itu kalau disarahi dengan sesuatu yang dengan satu pendekatan atau satu ilmu yang luas ya sudah tentu kitab Aqidatul Awam itu bisa menjadi kitab yang berjilid-jilid kalau dilakukan syarah ya. Atau misalnya juga kitab kitab takrib itu kan kemudian berkembang ya dengan ada syarah dari ulama ya, yang berbentuk Fathul Qorib ya misalnya, dan juga bagaimana misalnya hadis yang misalnya Arba'in atau Bulughul Maram yang kemudian diberikan syarah oleh para ulama-ulama itu kan kemudian berkembang menjadi kitab yang sangat besar ya. Maka saya kira mungkin kita tidak perlu melihat kalau misalnya kita mempelajari kitab yang ringkas berarti nggak keren, enggak ya. Tetap mempelajari kitab yang meskipun ringkas dan kecil itu tetap keren, apalagi kalau kemudian kita paham. Yang nggak keren itu yang nggak paham ya. Saya kira mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan